Wahabi itu siapa? Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi dari Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Itulah Wahabi yang kita maksud, bukan yang lainnya. Karena Wahabi sekarang, Bapak Ibu sekalian, ada dalam buku saya itu Rudud, itu saya sebutkan Wahabi sekarang itu nggak mau ngaku jadi Wahabi. Mereka nggak mau disebut Wahabi. Mereka di Indonesia itu mengaku sebagai Salafi, kelompok Salafi. Tapi itu hanya ngaku-ngaku saja. Karena Wahabi itu bukan Salafi. Makanya dalam buku ini itu judulnya akan membongkar kebohongan Salafi Wahabi, bukan Salafi. Saya tidak mau menyebut Wahabi dengan Salafi. Sebab Salafi itu milik kita. Dari dulu pondok-pondok pesantren kita itu judulnya Al-Ma'had As-Salafi Al-Islami. Seperti itu. Sekarang Wahabi mencabut mengambil nama itu untuk mereka. Apakah kita ridho? Kita tidak ridho. Nama itu dipakai oleh mereka. Salafi itu nama yang baik. Maka nggak boleh kita mengakui orang Wahabi sebagai Salafi. Saya tulis di sini Salafi. Salafi itu artinya mau merusak akidah umat. Sehingga ada sebagian nggak salah tulis itu. Saya bilang nggak salah tulis, memang begitu, memang Salafi. Mereka bukan Salafi. Kenapa? Karena mereka itu berbohong. Mereka berbohong. Mereka mengaku sebagai Salafi, tetapi kenyataannya tidak. Kenapa? Yang pertama, Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Apakah dia keduanya itu ulama salaf? Bukan sama sekali. Ibnu Taimiyah itu abad 78 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab itu abad 12 Hijriah. Bukan salaf. Salaf itu adalah yang hidup di tiga abad pertama Hijriah. Berdasarkan hadis khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abad para sahabat, abad pertama Hijriah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengirikinya 100 kedua Hijriah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian abad yang berikutnya 100 ketiga Hijriah. Maka inilah yang disebut salaf. Nah, Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Hidupnya kapan? Abad 12. 2 abad yang lalu, sekarang abad 14. Mereka hidup abad 12. Baru 2 abad dari sekarang. Ibnu Taimiyah itu abad ke-7 8 Hijriah. Artinya apa? Wahabi bohong kalau mereka salah. Kalau mereka Salafi itu bohong. Kemudian yang kedua, akidah salaf adalah tauhid. Sementara akidah Wahabi adalah tasbih. Gak sama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib seorang sahabat Nabi. Perhatikan, Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah, a'lamu sahabat yang paling alim, yang paling luas ilmunya, dijuluki Misbahut Tauhid, keponakan Rasulullah, orang yang masuk Islam sejak kecil, menantu Rasulullah, bapaknya Al Hasan wal Husain. Apa kata beliau? Sayyidina Ali, beliau mengatakan innallaha khalaqal arsya idharan bi qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Ada dalam kitab Al-Farqu bainal Firaq. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kekuasaannya.
bukan untuk dia jadikan sebagai tempat bagi zatnya. Itu siapa? Sayyidina Ali ulama salaf. Sementara orang Wahabi mengatakan Allah itu bertempat di atas. Ada beda atau sama? Beda. Akidahnya beda dengan ulama salaf. Sayyidina Ali ulama abad pertama Hijriah, sahabat yang paling alim, yang paling luas ilmunya, mengatakan Allah menciptakan arus bukan untuk tempat bagi zatnya, tetapi untuk menunjukkan kekuasaannya. Sementara Wahabi mengatakan Allah duduk di atas arus. Mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arus. Akidahnya berbeda dengan akidah salaf. Maka Wahabi pembohong kalau mereka itu salah. Maka di buku ini yang pertama, itu judul bab pertama itu akidah salaf. Judulnya akidah salaf. Saya sebutkan perkataan Sayyidina Ali abad yang pertama, para ulama abad kedua, para ulama abad ketiga, semuanya akidahnya itu tanzih, tauhid, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Berbeda dengan akidah Wahabi. Terus kan? Kemudian Al-Imam At-Tahawi, ini juga ulama salaf. Bahkan orang Wahabi juga mengakui kalau ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahirnya 227 Hijriah, wafatnya tahun 321 Hijriah. Artinya beliau ulama salaf. Apa yang beliau katakan? Ta'ala anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihadu sittu kasairil mubtada'at. Allah itu maha suci dari memiliki bentuk dan ukuran. Sementara Wahabi katanya Allah itu bentuknya besar, berada di atas arus. Khalid Basalamah dalam videonya mengatakan Allah itu ada di atas arus. Kenapa nggak terlihat? Karena saking besarnya, kata dia. Imam Tahawi ulama salaf mengatakan nggak seperti itu. Allah nggak memiliki bentuk, nggak memiliki ukuran. Ta'ala adil hudud wal ghayat. Allah maha suci dari batas-batas akhir, sisi-sisi. Wal a'dha'i wal adawat. Allah maha suci dari memiliki anggota badan. Sementara Wahabi mengatakan Allah itu punya mata, punya tangan, punya kaki, punya telinga, punya wajah, punya muka. Itu kata orang Wahabi. Jadi sama nggak akidah mereka dengan akidah salaf? Tidak sama, tidak sama. Maka kalau mereka mengaku salafi, pembohong besar itu. Mereka pembohong besar. Wala tahwihil jihadu sittu kasairil mubtada'at. Allah itu tidak berada di arah yang enam. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Karena Allah tidak berada pada arah tertentu, tidak juga berada di semua arah. Sementara orang Wahabi mengatakan Allah berada di arah atas. Jadi akidahnya Wahabi berbeda dengan akidah ulama salaf. Kalau akidah mereka sudah jelas-jelas berbeda dengan ulama salaf, masa kita bilang mereka itu salafi? Jadi kita nggak bisa menyebut mereka sebagai salafi karena kenyataannya Pak, kenyataannya akidah mereka berbeda dengan akidah ulama salaf. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Ini tentang pengenalan Aswaja dan Wahabi. Sekarang kita akan mulai dengan pembahasan tentang masalah tauhid. Kita mulai dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. Orang Wahabi mengatakan la ilaha illallah. Kita Ahlus Sunnah juga mengatakan la ilaha illallah.
Bahkan kita ahlu sunnah sering sekali karena dibuat tahlilan, habis sholat baca, waktu tahlilan juga baca, dan seterusnya. Ya. La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Orang Wahabi juga begitu, mereka juga membaca la ilaha illallah, sama dengan kita. Karena sama ini kemudian sebagian orang mengatakan nggak boleh mengatakan Wahabi itu sesat, karena sama-sama syahadatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu di Indonesia nggak akan mungkin Wahabi itu disesatkan oleh MUI, itu nggak akan. Kenapa? Karena kriteria MUI itu selama syahadatnya itu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kitabnya Al-Quran, kemudian apa lagi? Kemudian sholatnya 5 waktu, maka nggak bisa disesatkan. Karena itulah maka di awal tadi kita katakan Wahabi itu paling berbahaya, karena nggak akan muncul fatwa sesat untuk Wahabi. Kalau fatwa sesat untuk HTI mungkin, fatwa sesat untuk kaum teroris mungkin, tetapi di Indonesia fatwa sesat untuk Wahabi itu sulit, karena yang di sana di MUI orangnya juga campur, Wahabinya juga ada. Maka di sini sangat jauh dari kemungkinan akan keluar fatwa sesat. Karena itu praktis yang berhadap-hadapan itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja NU ini yang berhadapan dengan mereka dalam rangka untuk menyelamatkan umat. Maka ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi la ilaha illallah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu, Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan itu, Wahabi itu juga mengatakan la ilaha illallah. Terus permasalahannya itu di mana? Kok bisa kemudian Ahlus Sunnah tetap lurus, tetap benar, kemudian Wahabi menjadi melenceng? Itu dari sisi mananya? Di sini dari banyak sisi, tetapi kita hanya satu saja. Ketika diartikan la ilaha illallah, itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Di sini sama nggak kita dengan Wahabi? Sama. Orang Wahabi juga mengatakan begitu, tidak ada yang disembah selain hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Dengan makna yang kedua, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Wahabi bilang begitu apa enggak? Bilang begitu juga Wahabi. Tidak ada pencipta selain Allah. Dari sini juga tidak ada masalah. Sebenarnya sampai di sini itu nggak ada perbedaan antara Aswaja dan Wahabi. Mereka meyakini bahwa yang disembah dengan hak itu hanya Allah. Kita juga begitu. Kita meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Wahabi juga begitu. Kenanya di mana? Kenanya adalah tentang seseorang mengenal Allahnya. Dalam hal mengenal Allahnya, Allah yang dikehendaki oleh kita itu berbeda dengan Allah yang dikehendaki oleh Wahabi. Ini sudah pol-polan ya. Karena ini sudah kita apa namanya? Kita biar tahu bahwa kita itu beda dengan Wahabi. Itu prinsip. NU itu berdiri karena Wahabi. Zaman dulu karena Wahabi muncul di Indonesia, maka NU berdiri. Karena Wahabi menyebar di Saudi, NU berdiri. Kok kita Hijaz itu kan karena ada Wahabi di Saudi.
Itu yang harus kita ingat. Sehingga nggak bisa kita itu toleransi terhadap Wahabi. Tapi maksudnya di sini bukan fisik ya. Dalam hal akidah kita tidak toleransi dengan mereka. Kalau dalam pergaulan mungkin, tetapi kalau dalam akidah kita tegas bahwa apa yang akidah kita itulah akidah yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi permasalahannya adalah bahwa Allah yang kita kehendaki dengan Allah yang dikehendaki oleh orang Wahabi itu berbeda. Allah yang disembah oleh kita dengan Allah yang disembah oleh orang Wahabi itu berbeda. Itu yang masalah. Mereka mengatakan yang disembah hanya Allah, tetapi Allah yang mereka tuju itu bukan Allah sebagaimana sifat-sifatnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Itu yang menjadi titik dari perbedaan kita dengan mereka. Kita dalam mengenal Allah itu kita mentauhidkan Allah. Kita menyatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk berdasarkan perkataan Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdas. Tauhid artinya mengisahkan al-qadim yaitu Allah dari menyerupai makhluk. Itu namanya tauhid. Dari mensucikan Allah dari menyerupai makhluk itu namanya tauhid. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, itu artinya kita bertauhid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Dalam Al-Quran, dalam masalah ini sudah dijelaskan secara gamblang tentang tauhid. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Misalnya ayat walam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Semua ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tetapi dalam ayat Al-Quran, ayat ini yang paling jelas menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Syai' itu artinya di sini adalah segala sesuatu selain Allah. Ini kalau dijelaskan secara detail ini akan panjang. Karena itu kita secara singkat saja. Yang penting kita bisa memahami secara global. Syai' itu ada kalanya berupa benda, ada kalanya berupa sifat benda. Segala sesuatu selain Allah itu kalau nggak benda, maka dia adalah sifat benda. Misalnya ini, mic ini bendanya. Atau misalnya ini pulpen, ya. Ini bendanya. Kemudian ada sifatnya. Sifatnya apa? Memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki warna, berada pada tempat. Itu namanya sifat. Meja ini atau podium ini, bendanya ini yang saya pegang ini benda. Dia juga memiliki sifat, ada warnanya, ada bentuknya, ada ukurannya, ada tempatnya, berada pada arah. Ini namanya sifat. Jadi segala sesuatu selain Allah itu kalau tidak benda maka dia sifat. Maka kalau dikatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, berarti Allah itu bukan benda. Allah itu juga tidak disifati dengan sifat benda. Itu sudah konsekuensinya seperti itu. Maka Allah itu bukan benda seperti manusia yang bisa dipegang dengan tangan,
seperti meja, seperti podium, seperti tembok. Allah tidak seperti itu. Allah juga bukan benda yang nggak bisa dipegang dengan tangan seperti cahaya ini. Di sini ada cahaya, saya pegang nggak bisa. Di sini ada angin, saya pegang nggak bisa. Allah juga nggak seperti itu, karena itu juga benda, namanya benda latif. Allah juga tidak boleh disifati dengan sifat benda, karena yang disifati dengan sifat benda namanya apa? Namanya benda. Kenapa manusia itu disebut manusia? Karena dia memiliki sifat-sifat manusia. Kenapa benda ini disebut benda? Karena dia memiliki sifat benda. Allah bukan benda, maka Allah nggak boleh disifati dengan sifat benda. Karena itulah maka nggak boleh dikatakan Allah memiliki ukuran kecil, besar. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya Maha Besar kekuasaannya, bukan ukurannya. Tidak boleh dikatakan Allah itu memiliki bentuk bulat, bentuk lonjong, bentuk kotak, kubus. Nggak boleh dikatakan begitu. Nggak boleh juga dikatakan bahwa Allah itu memiliki warna kuning, putih, hitam. Nggak boleh dikatakan begitu, karena itu sifat benda. Nggak boleh juga dikatakan Allah itu bertempat. Nggak boleh dikatakan Allah bertempat di bumi. Nggak boleh dikatakan Allah bertempat di atas langit. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat di atas aras. Tidak boleh dikatakan Allah di mana-mana. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah sifat benda. Sementara Allah bukan benda, maka dia tidak boleh disifati dengan sifat benda. Kalau seseorang mensifati Allah dengan sifat benda, berarti dia menyamakan Allah dengan benda. Berarti dia mengatakan sama saja mengatakan Allah itu benda, dan itu bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah ada tanpa tempat. Allah wonten tanpa panggonan. Allah exist without place, bahasa Inggrisnya. Ini harus dipegangi. Dan ini akidah ulama NU, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Banawawi, Bantani, sampai termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat di muqaddimahnya beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Itu siapa yang mengatakannya? Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat dengan tinggal. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan Allah itu disucikan dari jisim, artinya Allah bukan jisim, bukan benda. Disucikan dari arah, artinya Allah itu nggak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Disucikan dari zaman, artinya Allah itu tidak Allah dahulu, Allah sekarang, Allah akan masa akan datang, enggak. Wal makan, Allah disucikan dari tempat. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, panutan kita, pendiri NU. Dan itulah akidah semua para kiai pondok pesantren. Ketika kita membaca akidah para kitab-kitab akidah di pondok pesantren, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, ketika menjelaskan sifat yang bi nafsihi, ketika menjelaskan sifat mukhalafatul hawadisi, di sana diterapkan Allah itu ada tanpa tempat, tidak bertempat.
Karena apa? Karena Allah itu ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Arsy, langit itu adalah makhluk. Sebelum arsy, sebelum langit, sebelum bumi diciptakan, Allah itu ada tanpa langit, tanpa bumi, tanpa arsy, tanpa tempat. Setelah langit, bumi, arsy diciptakan, maka Allah tetap seperti semula, tetap ada tanpa tempat, tidak berubah. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Karena itulah maka kita tauhid itu mentauhidkan Allah dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Semoga masih konsentrasi, karena kita kajiannya kajian tauhid ya. Kalau kajian tauhid kita nggak bisa guyon, serius, serius. Karena kalau guyon nanti hilang konsentrasi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah itu wahidun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi fi'lihi. Ini tauhid kita seperti itu. Apa artinya Allah wahidun fi dzatihi? Artinya zatullah laisa kadzawatina. Zat Allah tidak seperti zat kita. Kalau kita menyebutkan zat saya itu ya badan saya ini namanya zat. Zatnya pulpen itu ya bendanya ini namanya zat. Zatnya podium ini zatnya podium. Tetapi kalau kita mengatakan zatullah, itu bukan artinya benda, bukan. Tetapi artinya haqiqatullah, hakikat Allah. Wala ya'rifu haqiqatallah illallah. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Kenapa kok gak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah? Karena hakikat Allah itu bukan benda. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Apa yang ada dalam pikiran kita pasti benda. Apa yang ada dalam bayangan kita pasti berupa benda. Apa yang ada dalam khayalan kita pasti berupa benda. Apa yang ada dalam gambaran kita pasti berupa benda. Sementara Allah bukan benda, maka nggak bisa kita memikirkannya. Maka kita nggak bisa mengetahuinya. Yang mengetahui hanya Allah. Zat Allah artinya hakikat Allah, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Itu namanya zat Allah beda dengan zat makhluk. Allah wahidun fi dzatihi. Yang kedua, Allah wahidun fi sifatihi. Artinya sifat Allah, sifatullah la tushbihu sifatil makhluqin. Sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Karena kalau sifat makhluk itu hadisah, sifat kita ini berubah-ubah. Ilmu kita, sifat ilmu kita berubah-ubah. Dulu nggak tahu, kemudian menjadi tahu. Tapi saya sebelum kesini nggak tahu kalau di depan saya ada panjenengan. Sekarang saya tahu, berarti apa berubah? Ilmu makhluk itu namanya ilmu makhluk. Iradah saya juga berubah. Tadi saya menghendaki begini, kemudian saya rubah menjadi begitu dan seterusnya. Itu namanya ilmu, apa namanya, sifat makhluk hadisah. Hadisah itu berubah-ubah, berpermulaan. Itu namanya hadisah. Sementara sifat Allah itu azaliyah, abadiyah, la tataghayyar. Sifat Allah itu azali, abadi, artinya tidak berpermulaan dan tidak berakhirat, tidak berubah-ubah. Ilmu Allah tidak berubah, iradah Allah tidak berubah.
Apalagi ayatullah tidak berubah, kalam Allah tidak berubah. Makanya kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Karena bahasa itu berpermulaan, karena apa namanya, huruf itu berpermulaan dan juga berakhirat. Sementara kalam Allah adalah sifat Allah, dan sifat Allah itu azaliyah, abadiyah. Ini pembahasannya panjang ya. Lain kali Allah dijelaskan tentang masalah sifat secara khusus, karena ada asma, ada sifat, pembahasannya sangat panjang. Sementara yang kita bahas sekarang adalah bagaimana tauhid kita sama tauhidnya Wahabi itu bedanya di mana. Kemudian yang ketiga, Allah wahidun fi fi'lihi. Allah itu artinya perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Karena perbuatan kita makhluk itu hadis, Allah yang menciptakannya ada pada diri kita. Sementara perbuatan Allah itu azali, abadi, tidak diciptakan. Perbuatan Allah tidak diciptakan. Sementara perbuatan kita makan, kita minum, kita berjalan, perbuatan itu Allah yang menciptakannya pada diri kita. Itu namanya perbuatan yang hadis. Sementara perbuatan Allah azaliyun, abadiyun. Masalah ini juga panjang pembahasannya terkait dengan masalah sifatul takwil. Lain kali juga nanti kita jelaskan, karena kita waktunya hanya sebentar. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan Wahabi? Silakan dilanjutkan. Bagaimana dengan Wahabi? Kalau kita itu bertauhid, sebagaimana tadi kita jelaskan, kita mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Kalau Wahabi sebaliknya, makanya kita katakan tadi, Allah yang disembah oleh kita itu berbeda dengan Allah yang disembah oleh Wahabi. Mereka tidak menyembah Allah sesungguhnya, mereka hanya mengaku menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Orang Wahabi itu tidak mengenal Allah dengan benar. Yang mereka tahu Allah itu seperti ini, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kayaknya di sini tadi nggak saya tulis. Jadi kitab Ibnu Taimiyah, judulnya Majmu'ul Fatawa. Dalam kitab itu dia mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah yujlisuhu rabbuhu alal arsy ma'ahu. Dia mengatakan begitu, bahwa Muhammad Rasulullah nanti pada hari kiamat Allah itu mendudukkan di sampingnya di atas arsy bersama Allah. Jadi nanti Allah itu duduk di atas arsy, terus disisakan tempat sedikit untuk Nabi Muhammad nanti didudukkan di situ. Itu kata Ibnu Taimiyah, orang yang diikuti oleh Wahabi. Jadi mengatakan Allah itu duduk sama dengan panjenengan duduk. Kalau saya berdiri, ada yang duduk sila, ada yang duduk, memang nggak sama duduknya, tetapi apa? Sama-sama duduk. Orang Wahabi kan bilang begitu, Allah itu duduk, tapi duduknya nggak sama dengan kita. Tak tahu duduknya bagaimana, tak sila, tak sewajar, nggak tahu kita. Tetapi yang penting dia duduk. Nah ini apa? Ini akidah yang rusak. Dalam Al-Quran nggak ada yang mengatakan Allah duduk, itu nggak ada. Dalam Al-Quran itu yang ada istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan istawa dalam bahasa Arab artinya ada 15, bukan hanya duduk. Sehingga para ulama mentakwilnya dengan apa? Menguasai Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu menguasai arsy. Bukan Allah itu duduk di atas arsy. Bukan artinya Allah itu bersemayam di atas arsy. Bukan seperti itu. Ini orang Wahabi mengatakan idza jalasa Rabbu azza wa jalla 'alal kursi.
Tadi yang pertama Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu duduk di atas arsy. Sekarang Wahabi yang lain bilang Allah duduk di atas kursi, di atas langit sana. Itu ada apa namanya? Ada makhluk Allah namanya Al-Kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Orang Wahabi ini bilang Allah itu duduk di atas kursi. Jadi Wahabi juga beda-beda ya. Ada yang bilang Allah itu duduk di atas arsy. Ada yang bilang Allah duduk di atas kursi. Ada yang bilang lagi Allah itu duduk di atas arsy, kakinya diletakkan di atas kursi. Panjenengan kalau membaca ada terjemah Quran dari Arab Saudi, warnanya itu coklat. Itu ketika terjemahan ayat kursi di bawah diberi taklid. Al-kursi yang benar adalah tempat telapak kaki Allah. Disebutkan begitu. Dalam benar terjemah, saya punya bukunya seperti itu. Jadi mereka jelas-jelas menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah punya telapak kaki seperti halnya manusia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Kenapa Wahabi ini kok akidahnya menyimpang? Ada terus, agak dipersingkat. Lanjutkan lagi, nggak usah. Pertanyaannya adalah, kenapa Wahabi itu kok bisa mengatakan seperti itu? Mengatakan Allah punya mata, mengatakan Allah punya muka, mengatakan Allah punya kaki, mengatakan Allah itu punya mata. Itu kenapa? Jawabannya adalah karena mereka nggak mau takwil. Mereka menolak takwil, itu masalahnya. Jadi menolak takwil ini adalah pangkal kesesatan Wahabi. Saya ulangi lagi. Menolak takwil itu adalah pangkal kesesatan Wahabi. Seandainya Wahabi itu mau menerima takwil, maka mereka tidak akan sesat seperti kita. Mereka akan sama seperti kita, tidak sesat. Tapi karena Wahabi itu tidak mau mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, maka akhirnya mereka kemudian terjerumus dalam akidah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini seperti yang dikatakan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah. Beliau mengatakan, sunu aqaidakum minat tanassuki bidhahiri ma tasyabaha minal kitabi was sunnati fa inna dzalika min usulil kufri. Sunu aqaidakum, jagalah akidah kalian, minat tamassuki bidhahiri ma tasyabaha minal kitabi was sunnah, dari makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat. Kenapa kok kita harus menjaga diri dari makna zahir itu? Karena berpegang teguh pada makna zahir ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat adalah pangkal dari kekufuran. Asal dari kekufuran yang dilakukan oleh Wahabi, karena mereka nggak mau mentakwil. Ketika ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ketika ketemu ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, dia mengatakan Allah punya muka. Ketika dia ketemu ayat tajri bi a'yunina, dia mengatakan Allah punya mata. Ketika ketemu ayat yadullah fawqa aydihim, dia mengatakan Allah punya tangan. Ketika ketemu hadis yang zilu rabbuna, dia mengatakan Allah turun naik turun setiap malam. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau takwil. Akhirnya
akhirnya akan menabrakkan ayat dengan ayat yang lain. Ayatnya tadi yang muhkamat sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Maka ayat yang lain gak mungkin tabrakan. Kalau dikatakan Allah punya tangan, punya mata, punya kaki, itu namanya menabrak ayat laisa kamitslihi syai'. Maka kalau menafsirkan ayat Al-Quran harus melihat bagaimana para ulama menafsirkannya, jangan semaunya, apalagi diterjemahkan secara harfiah. Diterjemahkan secara harfiah ini yang jadi masalah adalah itu. Belajar Islam, belajar akidah dengan membaca terjemahan Al-Quran. Nah, yang terjemah ternyata terbitan dari Saudi Arabia bisa. Akhirnya ya match, akhirnya tersesat gara-gara dia memahami terjemahan Al-Quran. Gayanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, padahal kembali kepada terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu Al-Quran atau bukan? Bukan. Terjemahan hadis itu hadis atau bukan? Bukan. Itu pemahaman orang terhadap Al-Quran. Jadi mereka orang Wahabi lebih memilih mengikuti para penerjemah daripada mengikuti para ulama yang sudah jelas-jelas keilmuannya. Ini juga masalah bagi mereka. Jadi banyak sekali sebenarnya masalah dari orang-orang Wahabi, terutama adalah bin. Yang menjadikan mereka itu musyrik, yang menjadikan mereka itu mujadid, yang menjadikan mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluk, gara-gara mereka tidak mau takwil. Takwil itu apa? Takwil itu memahami Al-Quran dengan makna, dengan selain makna zahir. Makna zahir itu makna yang pertama. Ketika kita menyebut yadun, maka tangan itu namanya makna pertama yang muncul di kepala kita adalah tangan anggota badan. Ketika kita menyebut ainun, maka yang terbayang langsung mata ini, itu namanya makna zahir. Dan takwil itu memaknai ayat Al-Quran tidak dengan makna zahir, tetapi dengan makna yang lain yang juga makna dari ayat tersebut. Ini juga pembahasannya ada, ya. Pembahasannya tersendiri yaitu tentang takwil ayat muhkamat dan mutasyabihat. Pembahasan secara khusus. Kita lanjutkan. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, coba dilihat akibat mereka tidak mau mentakwil. Saya bacakan, kalau pandangan tidak terlihat, saya bacakan. Ini orang Wahabi Utsaimin, namanya Shalih Utsaimin. Tokoh Wahabi baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan wa nu'minu bi annallaha bi anna lillahi ta'ala ainaini alisnaini haqiqataini. Coba pilih apa? Luar biasa. Dalam Al-Quran nggak ada seperti itu. Sudah dikatakan apa? Ainaini, dua mata. Dikuatkan lagi isnaini. Bukan hanya satu matanya, tapi isnaini. Ditambah lagi haqiqataini. Jadi tangan sungguhan. Itu usahanya sudah jelas, kan? Jadi mereka bukan mengatakan tangan itu bukan anggota badan. Mereka langsung mengatakan haqiqataini, tangan betulan. Hanya saja tangannya nggak sama tangan kita, kata mereka. Kalau tangan Allah kan besar, kalau tangan kita kan kecil. Kalau itu namanya tetap tasbih, itu menyerupakan Allah dengan makhluk, karena apa? Sama-sama mengatakan Allah punya anggota badan, memiliki tangan, meskipun tangannya nggak sama dengan tangan kita, tetapi kan sama-sama memiliki anggota badan. Ini jelas, ini karena apa? Gak mau takwil, malah nambah-nambahi tadi. Dalam Al-Quran cuma ya Allah fawqa aydihim,
Kemudian lihat dari ada nafsu kota, cuman begitu dia malah nambah ya Pak, isna ini, aki kota ini, dan seterusnya. Sangat parah mereka dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang di bawah juga malah mengatasnamakan isma. Dia mengatakan wa ajma'a ahlus sunnati ala annal ainaini isnatani. Dia mengatakan begitu. Kata dia ahlus sunnah sepakat bahwa dua mata Allah itu ada dua. Karena apa? Karena dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan cuma satu, ada yang mengatakan banyak. Kalau mengikuti zahir itu, kalau misalnya firman Allah tajri di a'yunina, itu berarti matanya kan bukan hanya dua itu. Karena menggunakan apa? Jamak a'yun, jamak dari air. Sehingga orang Wahabi itu bersilang pendapat. Sebagian Wahabi mengatakan matanya Allah itu banyak. Sebagian Wahabi mengatakan matanya cuma satu. Kemudian Utsaimin mengatakan enggak, yang benar matanya Allah itu dua, bukan banyak ataupun satu. Waliyahulillah, ini akidah yang sangat rusak, akidah yang sangat rusak. Kita lanjutkan. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Kemudian kita lihat, ini juga masih Utsaimin, judul kitabnya Taujihat Islamiyah. Ini tokoh sentral Wahabi Saudi, ya. Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini tokoh sentral Wahabi. Karena saya ambil langsung dari pokoknya. Dia mengatakan wa na'nahu anna Allah fawqal arsy bidzatihi. Dari mana kata-kata bidzatihi? Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi dia memperjelasnya dengan kata-kata bidzatihi, artinya zat Allah itu betul-betul menurut dia berada di atas arsy. Ini untuk memperkuat akidah sesatnya, ya, dari orang Wahabi ini. Ini kemudian yang di bawah. Yang lebih buruk lagi, kita katakan, dia mengatakan al-atfalu hina tas'aluhu aina Allah fayujibuna bi fitratihim asalima huwa fis sama. Gimana? Anak kecil kok dijadikan sebagai dalil? Dalil itu apa Bapak Ibu sekalian? Dalil itu Al-Quran, hadis. Orang Wahabi pakai dalil anak kecil, mengatakan bukti kalau Allah itu di atas langit. Coba tanya anak kecil, di mana Allah? Nantilah dia menjawab Allah di langit. Ini kan gimana kok anak kecil dijadikan sebagai dalil? Orang yang nggak punya ilmu, belajar saja enggak tahu Quran, enggak tahu hadis, dianggap sebagai dalil bahwa Allah itu berada di langit. Dalilnya adalah anak kecil kalau ngomong ditanya di mana Allah, dia akan menjawab di langit. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, kita lanjutkan lagi. Jadi mereka tidak mau mentakwil. Ini pernyataan dari orang Wahabi, bahwa mereka betul-betul tidak mau mentakwil. Dia mengatakan takwilus sifat an-makna hal-hakiki la yajuz. Langsung mengatakan begitu. Inilah yang jadi masalah dari orang Wahabi, sehingga akidahnya bukan tauhid, tetapi akidahnya akidah tasbih. Maka itu hadirin rahimahullah, yang membedakan Islam bukan dan yang bukan Islam itu apa? Tauhid. Itu yang membedakan. Yang membedakan Islam dengan Hindu itu apa? Apa pada itu? Karena tauhid.
Islam itu mengajarkan tauhid, sementara orang Hindu mereka Tuhannya serupa dengan manusia, punya istri, punya anak, ada perang kalah, perang sama iblis, kalah lagi, nangis lagi, dan sebagainya. Itu Tuhan mereka serupa dengan makhluk. Tuhannya orang Nasrani ada 3 seperti manusia, punya anak, punya istri, serupa dengan makhluk Tuhan mereka. Tuhannya orang Buddha serupa dengan makhluk. Tuhannya orang selain Islam itu sama dengan makhluk. Orang Yahudi Tuhannya itu bersemayam di atas aras sama dengan Wahabi. Jadi kalau begitu, apa bedanya Islam dengan yang bukan Islam? Bedanya adalah tauhid, bahwa Islam itu mengajarkan tauhid, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu bedanya. Karena itu kalau ada kelompok mengaku Islam kemudian mengajarkan yang bertentangan dengan tauhid, maka ini bahaya, ini menyesatkan. Sebagian ulama sudah menghukumi mereka itu cukup keluar dari Islam. Al-Imam Asy-Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair itu langsung mengatakan al-mujassim kafir la tasihhu sholatu khalfahu. Orang yang mengatakan Allah itu jisim benda, itu hukumnya hukum tidak boleh sholat di belakangnya. Karena itu di awal tadi kita katakan ini masalah prinsip akidah. Jangan dibiarkan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita terpengaruh oleh Wahabi. Masalahnya taruhannya adalah keselamatan nanti di akhirat. Bukan hanya negara yang akan rusak karena tingkah laku mereka, tetapi akhirat kita akan terancam, dipertaruhkan nanti di akhirat. Karena itu harus kita berhati-hati terhadap kelompok ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sebenarnya ada satu yang belum saya jelaskan dan ini masih panjang pembahasannya karena setelahnya itu adalah tentang pembagian tauhid Wahabi. Mungkin saya tambahkan sedikit saja. Jadi ada orang Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan pembagian ini ternyata ada dalam buku-buku di LKS, ada di sekolah-sekolah. Padahal pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah sangat berbahaya. Karena ujung-ujungnya adalah takfir, mengkafirkan umat Islam. Nah, masalah ini akan kita bahas pada pertemuan kapan-kapan nanti kalau ada kesempatan. Karena waktunya sudah sore, kemudian saya juga sudah capek karena teriak-teriak serius kalau menjelaskan tentang tauhid, apalagi ini masalah akidah. Kita harus memegang kuat akidah kita. Jangan kita tidak ridho dengan perkembangan Wahabi. Kita tiru para ulama pendiri NU, bagaimana mereka membentengi umat dari akidah Wahabi sehingga NU itu didirikan. Nah, demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.